Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dewan keluarga yang saya hormati, saya langsung memulai dari mukaddimah yang mau harus dipahami. Satu, bahwa Al-Quran tentu kita yakin seyakin-yakinnya turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cuma yang langsung harus dipahami adalah min adadil arab, itu al-ijaz. Ijaz itu meringkas kata yang sebagian karena hadas membuang, dan itu pokok sekali dalam ulumul Quran, karena sekali enggak perangkat itu, sekali enggak itu, maka kita menjadi kafir. Misalnya iya karena aku juga iya karena bayangkan kalau Allah yang ngendikan itu kepada Nabi Muhammad, maka maknanya berarti Allah ngendikan kepadamu Muhammad kami menyembah, itu kan gak kebayang. Maka sebelum terlalu jauh kita pastikan pemaknaan Fatihah ini sudah benar. Maka semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Ya, saya ulang lagi ya. Semua mufassir mengatakan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Jadi kira-kira gini, Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Allah, kemudian sama Allah dibilangin Muhammad katakan iya karena budu. Terus Nabi menirukan iya karena. Dengan demikian maka sah karena Nabi melafalkan kalimat itu kepada Allah. Meskipun asal usul kalimat itu ya memang dari Allah. Cuma jangan bayangkan Allah mengatakan itu kepada Nabi, karena nanti terjadi fasa dumak. Maknanya jadi apa? Rusak. Begitu seterusnya. Sehingga dalam ulumul Quran ini penting sekali. Wa yuqaddaru qabla qaulihi qulu atau qul sesuai mukhatab. Itu banyak sekali. Dan itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mujma' alaih kayak tadi. Ya karena budu itu mujma' alaih. Sebelumnya harus ditakdirkan apa? Qulu. Ada yang tidak mujma' alaih. Nah, yang tidak mujma' alaih itu berdasar siyakul kalam fil qissah. Ya, ini dengerin. Ini nanti insya Allah seterusnya baca ikon gampang semuanya kamu. Karena ini memang kunci. Misalnya begini, ketika Nabi Yusuf dituduh selingkuh sama Zulaikha, itu kan akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara dibersihkan namanya. Tahu-tahu Nabi Yusuf ngendikan dari kaliya lama anni lam akhun bil ghaibi wa anna la yahdi kaidal khairin. Sebelumnya waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turabitu fataha an-nafsi qad syaghafaha innala naraka fi dhalalin. Setelah dikonfirmasi semua, kata mereka semua al-ana hassasauha ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la minas shadiqin. Zulaikha akhirnya ikrar betul, zaman itu yang merayu Yusuf itu saya. Ana rawatuhu an nafsihi. Terusannya ayat itu dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Ini enggak mungkin terusan kalimat dari Zulaikha. Ana rawatuhu an nafsi wa innahu la minas shadiqin. Itu jelas kalimatnya Zulaikha. Tapi terusannya ayat dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna la yahdi kaidal khairin. Itu jelas enggak kalimatnya Zulaikha, tapi kalimatnya Yusuf. Maka sebelum dzalika kita pakai perangkat yaitu al-muqaddar, kira-kira begini, fa'ajaba Yusufu atau faqala Yusufu dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa semua konfirmasi ini, semua kejelasan kebenaran ini supaya mereka tahu anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa saya tidak mengkhianati Al-Aziz suaminya Zulaikha ketika dia ada di rumah. Bil ghaibi di sini maknanya khina ghaibatihi ghaibatil aziz wa annahu la yahdi kaidal khairin. Bukti bahwa ini min maqalati Yusuf adalah wattaba'tu millata abani Ibrahim wa Ishaq. Tentu kita tahu Zulaikha itu tidak punya bapak Yakub, tidak punya bapak Ishak. Pasti itu kalimatnya Yusuf. Tapi nyatanya di Quran nggak ada kata pola, ya langsung urut saja.
Itu ketika al-ana hasasul haq ana rawatuhu an nafsi wa inna lam nasodikan langsung la ilaha illa alama ani lam asun. Lalu pertanyaannya begini, lalu solusinya gimana ketika ada makhluk itu? Banyak ulama mengatakan solusinya bikin saja wakaf lazim atau sakta atau taktek, terserah istilahnya dalam ulumul Quran. Ada yang milih itu dinamai wakaf, ada yang milih dikatakan sakta, ada yang milih dikatakan sudahlah namanya apa saja, yang penting dipotong, ditaktek, dipotong-potong. Nah taktek ketika bernafas, ngambil nafas disebut wakaf, ketika nggak ngambil nafas disebut apa? Sakta. Tapi maknanya sebetulnya sama, sama-sama menghindari fasadul makna ketika itu disambung. Kalau dalam balaghah disebut kitabul fasli wal wasli. Misalnya agak kebayangan sampai makna ini misalnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Coba maknani secara langsung. Wa lam yaj'al lan ora gawe sapa Allah taala lahu Quran ora digawe iwajan ing dingkong. Kok iman ora digawe jejeg. Itu kan kafir betul. Bukan kafir menurut HTI saja kafir. Kalau kita dikafirkan kubu sebelah kan biasa. Tapi masalah ini kafir betul kalau salah. Quran itu udah dibikin Allah. Kok juga udah dibikin jejeg. Tapi ketika disakta maknanya kan tidak. Maka cara maknanya gini, walam yaj'al lahu iwajan lan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing dingkong. Jeda. Maknane ra bengkok apa? Iman. Jejeg. Itu kan ibarat kita nyuruh santri, cung berikan santri di Surabaya, jeda, bangil. Berarti kata bangil ini badal wolat, kata Surabaya itu disebut dibadali apa? Setidaknya barokahnya jeda itu imma jadi badal dari konklusi ya, dari mafhum kalimat itu, atau badal wolat, tapi tentu di Quran nggak mungkin terjadi badal wolat. Tapi itu semuanya barokahnya ditaktek. Saya ulang lagi, cung belikan sate di Surabaya, terus jeda. Maka kata bangil adalah merevisi kata Surabaya. Atau kalimatnya gini, ojo ning Surabaya cung, jeda, bangil. Berarti ojo ning Surabaya tapi ke bangil. Nah, coba kalau kalimatnya langsung, ojo ke Surabaya, bangil Pasuruan, semuanya gimana? Artinya jeda ini benar-benar penentu mana. Nah di sini terus terjadi keharusan wakaf-wakaf lazim atau disebut kata atau tak. Ini penting dimengerti. Jadi sebelum kita lebih jauh untuk daftar jadi mufassir, nanti yang misalkan Solid sama Carun dia ada sertifikat. Jadi saya biasanya kan rujuk sudah ada ngaji itu, tak jamin nanti rujuk sudah ada ngaji. Saya kalau rujuk sudah jadi resi, semua ngaji saya di luar tak cancel kalau sudah rujuk. Daftar jadi wali maksudnya nggak rujuk. Tidak tahu sudah diterima belum, tapi kayaknya sudah. Ya wali amatir maksudnya ada yang kelas berat. Jadi ini penting saya utarakan. Saya berkali-kali meneliti dalam kitab Itkon. Nanti setelah pertemuan kedua insya Allah tak baca secara bab-bab yang dibutuhkan di Itkon. Pertama dimulai tadi. Jadi kalau saya disuruh milih sebagai pengampu ulumul Quran, pertama yang harus diterangkan bahwa min balaghatil Arab adalah al-ijaz. Ijaz itu paling ekstrim dalam Quran, itu membuang kata kaul. Karena kalau kata kaul ini tidak dibuang, nggak kebayangkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, iya karena budu. Coba kalau kamu ditanya seseorang, iya karena budu dawe siapa? Kamu jawab dawe Allah. Lalu Allah katakan itu kepada Nabi Muhammad, kan nggak kebayang. Maknanya kan saya menyebab kamu. Tapi kalau ditakdirkan kul Muhammad, kamu tak ajarin di antara ajaran itu, kamu harus melaporkan iya karena budu. Kan clear. Itu ibarat saya ngomong ke anak saya namanya Hasan, katakan saya bapakmu. Terus dia ngulang saja, agak gini, Hasan, saya bilang gini ke anak saya, kamu bapak saya. Maksud saya apa? Kamu mengatakan ke saya, kalimat tadi kamu bapak saya. Kalau nggak ditakdirkan kan berarti saya menghukumi anak saya sebagai bapak saya, kan kacau. Kalau iya karena butuh tidak ditakdirkan seperti itu, berarti Allah juga kan. Nah, kenapa demikian? Kenapa memang kita orang Jawa anaknya harus standar yang umum saja, jangan makanya nanti kalau sudah daftar wali ya wali-wali yang standar saja. Punya anak putri, umum saja. Tidak usah tutup autat itu. Biar saya tahu jual hadat saja. Daftar di wali itu kita semuanya wali putri. Saya teruskan. Yang paling saya khawatirkan dalam
Jelas. Dulu saya di UI itu nggak pernah mau ngajar, tapi ketika orang merasa ahli Quran, itu saya akhirnya mau mengajar. Karena nanti saya kena laknat kalau kata Rasulullah kan tidak ada harapin kita buat tidak ufal yuzil alim bil. Artinya orang alim harus memperlihatkan alim. Makanya orang alim sebetulnya itu wajib sombong. Kalau niatnya apik paling jaga izzatun nafs. Kalau sedang tidak baik nasibnya dan sombong. Tawadhu juga gitu. Kalau nasibnya baik merendah dianggap tawadhu. Kalau nasib sedang tidak baik dianggap nggak tawadhu. Memang ya betul. Terus nasib saja. Ya, seperti Syafi'i Qadir Jalalain itu kalau ngendikan ya anak salabul akhwal anak bahrun bila sahil anak narwahilmu. Karena beliau wali itu ya dianggap takadus bin. Ya, coba yang ngomong kamu sabun. Sebagian aturannya orang alim itu gitu. Ketika bid'ah itu nampak di dunia, maka kata Nabi, fal yuzhiril alim ilmahu, orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Wa illa fa'alim lanatullah wal malaikati wan nasi. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya itu kena laknat. Saya sering dilani orang sufi yang muda. Terus kalau sufi atau barang haram anak lo nak kata dosa kulo, ya tak tahu. Dosa ini jenengan ora tau ngaku alim. Apa hubungannya? Gara-gara orang ngaku alim ora ono sing ngaji. Dengan pengiran dikek sampean cara pengiran manusa getun. Berhubung manusa pengiran atau getun wis dibareng. Coba gunanya apa dikek ilmu terus dipakai sendiri. Padahal dia ngaji di pondok-pondok dibangun orang banyak, dibangun dengan jasanya orang banyak. Bagi untuk ilmu ada yang cuma diri itu kan nggak punya adab. Itu lebih sombong dibanding aku alim. Udah coba saya itu teorinya sederhana saja. Ini masih ulumul Quran. Tak jamin masih ulumul Quran. Kamu tahu kalau itu bidan karena ada tulisan bidan. Kamu tahu kalau itu bar karena ada tulisan bar. Kamu tahu itu kalau dokter gigi karena ada tulisan dokter gigi. Coba kalau anak-anak Madura Boyong itu saja ahli takrib. Itu nanti kalau orang SK takrib nyari sampai ahli takrib. Kalau sampai merasa ada ahli bisa aja kelas medium. Tulis saja. Yang penting orang yang mau belajar takrib itu tahu ada ahlinya di sini. Tulis saja kalau katanya bab sholat, mohon maaf. Tulis saja. Kalau pantangan itu pantangan taruh Coba Anda tahu itu dokter umum karena ditulis dokter umum, tahu itu spesialis ditulis spesialis. Nah, betapa bahagia, betapa celakanya kita, keburukan bisa dimengerti, kebaikan kan? Makanya bangun itu ada cara. Bangun kalau ada masjid nggak ada menaranya itu cukup. Padahal bangun menara itu tidak wajib. Karena filosofinya begini, orang tahu bar karena maklumat, orang tahu itu tempat maksiat karena maklumat. Orang itu sholat ya orang boleh, gara-gara masjidnya nggak ada. Coba kalau orang Madura, orang Jawa Tengah itu, misalnya sama ada alim tulis saja penyalur santri ke Sedogi. Coba orang tahu Korea, gara-gara tulisan di kota-kota penyalur kerja ke Korea, ke Jepang. Akhirnya orang berbondong-bondong ikut tes ke Korea. Coba kalau orang Madura tulis saja penyalur santri ke Sedogi. Spesial yang Tofas Soleh itu saja. Iya, nanti itu jadi kebaikan. Karena kebaikan pertama itu dimulai dari iklam. Pertama Nabi jadi Nabi apa? At-tahaddi bin nubuwah. Syaratnya Nabi harus memalumatkan diri kalau beliau Nabi. Makanya pertama dapat wahyu beliau ke sofa. Terus jabani abdi marah, jabani fikir, jabani kinana. Halumu ilayya. Fa ini lakum an-nadhirul mubin. Nabi ngendikan, saya sekarang diangkat jadi Nabi. Masyhur terus. Abu Jahal bilang tabat naka ya Muhammad alaiha dan jamaatan. Tapi jadi kalau kamu pulang dari Sedogi pertama harus maklumat ahli takrib medium, umumkan di masjid. Siap menerima santri, tapi tidak siap benar. Tulis saja. Coba orang tahu kamu dagangan apa itu kan lewat tulisan. Makanya saya di Jogja kalau ngaji tafsir sama saya itu banyak yang ngaji. Mungkin ribuan sekarang, termasuk banyak profesor polisi sampai babel pilot ada. Karena saya pikiran saya sederhana, sementara nggak habis nafsi, tidak ingin kaya, tidak ingin populer, ya sudah kita memaklumatkan ilmu nyawa kita sendiri. Saya sampai sekarang masih hidup kayak orang awam. Saya mau bisa biasa, bisa orang yang biasa aja ini. Tapi kalau ilmu Quran saya itu akan mati-matian sampai. Karena tanpa dimaklumatkan, di Quran itu seperti itu semua coba. Ilamu anamal hayat dunia lah itu umumkan kalau hayat dunia lah itu
Falam tabayyana lahu qala alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya tanazzalul amru bainahum la ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Jadi agama ini dimulai dari pemakluman secara masif. Coba kita tahu kalau tafsir Jalalain penting karena dimaklumatkan di pondok. Tafsir Jalalain Sobi, tafsir ini takbir. Kalau tidak dimaklumatkan. Nah sekarang bayangkan misalnya nyuwun sewu orang yang maksiat menerima pijat, ada orang cantik ditulis menerima pijat. Sementara dia ini ada ditulis menerima konsultasi takbir. Hada la yuraf, akhirnya nggak ada yang datang. Hadis itu rof, akhirnya ada yang datang. Nanti hisabnya tinggal Allah bilang gini. Kenapa? Pantai pijat laku kamu tidak laku? Karena dia mengumumkan kamu tidak. Makanya di value diril alim ilmu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sekali rumah Anda tidak ada papan orang alim baru atau alim bisdami baru, konsultan takrim medium, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Nah, kamu boleh menentang pendapat saya. Tapi tak jamin Anda keliru saya benar. Karena ada hadisnya. Tapi kalau kamu nego boleh. Ya jangan gitu jangan pelan, terus apa gitu. Pokoknya jangan papan apa? Tulis itu udah lazim, itu boleh, nego gitu boleh. Tapi kalau nego idharnya tak lawan sampai kiamat. Karena kalimat idhar dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yudhiril alim ilma. Dari kata adhar yudhiril idhar, karena goib maka disebut fal yudhir. Sekarang tuh tren kalau ngomong terus ngomong sorok karena takut kafar yang jadi untuk membedakan pernah mondok enggak ini ukurannya itu di tasir maksudnya. Jadi ini makanya saat pertemuan baik pertama dok, kedua dari saya suruh baca enak. Ini saya soleh hari ini dok. Hari berikutnya sudah dapat soleh-soleh. Harus ada korbannya. Nanti Mas Soleh tak suruh milih siapa dari Bani Dalam yang siap baca. Kalau enggak ya saya tidak mau datang lagi. Karena semua sanad guru kita itu korok tuh alasnya. Saya dulu ngaji bangun saya baca tanya taruh di pondok sarang dulu sorokan semua. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik juga hafal Muwatta, Qara'atul Muwatta ala Malik. Dulu semua ijazah qiraah alasnya. Enggak ada biayanya modal santri ngono. Kok enak. Enggak mau. Sampai sekarang saya itu sorokan mahal sama anak saya termasuk cucu-cucunya bangun banyak yang ngaji mahal sama saya. Ya bukan apa-apa karena itu sanad kita. Kalau kamu tidak setuju itu pembunuh sanad sejati. Tapi nanti korbannya jangan banyak. Nanti saya minta nama Mas. Nanti terus dolari, nggak tahu saya. Karena gimana? Bangku belakang khawatir penurunan. Jadi begini ya. Jadi ini satu sekali lagi. Di antara solusi untuk lafaz-lafaz yang tadi ada maksudnya itu adalah menakdirkan. Nah cara menakdirkan gimana? Caranya ditaktek saja. Nanti kelihatan bahwa fil kalam harfun, di kalam ini ada yang dibuat. Saya menyontohkan paling masyhur ini. Wa nufikha fi suri fa idahum min al-ajdadi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqatina. Itu kan jelas kalimatnya. Si orang-orang yang baru bangun dari kuburan itu tanya, man ba'athana min marqatina. Siapa yang bangkitkan kita dari tidur kita? Kan nggak mungkin mereka langsung bisa menjawab sendiri. Hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal. Pasti yang hadza ini tidak maqulul qaulnya yang tanya. Di mana-mana yang jawab tidak yang tanya. Maka disakta. Qalu ya wailana ma ba'athana bi marqatina, disakta. Supaya ini clear bahwa ini minas sa'il atau minal mustafhim. Terus fa'aja bahwa bilisanil malaika hadza ma wa'ada Rahman. Karena koilnya beda, yang satu koil mustafhim yaitu yang bangun dari kubur, yang satu koil mujawib yaitu mijahidillah bitorikil malaika. Nah caranya supaya nggak disangka koilnya satu, deket, ditaktek. Nah ditaktek ini disebut sakta. Jadi terus clear. Mampa'atana min marqatina, siapa yang bangunkan kami? Terus dijawab ada. Pasti hadza ini tidak makul kaulnya awal. Paham ya? Dong ya? Jadi kalau saya tanya kenapa ada waqaf lazim, ada sakta, kira-kira seperti itu. Ada ijazul hadfi. Yang instrumen untuk mengenali mau tidak mau harus ada caranya. Di antara caranya itu dibikin fasal. Kalau dalam balaghah disebut apa? Fasal. Kalau di tajwid disebut apa? Waqaf atau apa? Sakta atau takta.
Maka dalam qiraah Asim yang katanya sakta hanya 4 karena sudah terganti wakaf yang jumlahnya ribuan. Bedanya ya tadi hanya beda secara ada. Kalau sakta tidak usah nafas, kalau wakaf nafas. Sebenarnya secara substansi nggak ada bedanya. Duduknya tadi kalau ditaktek akan kelihatan ini masih ikut awal apa enggak. Misalnya begini lagi, saya cari surat-surat yang terkenal saja karena mungkin sebagian nggak hafal Quran atau sebagian besar nggak tahu. Mungkin jangan bilang semuanya ada hafal Quran. Itu tuduhan yang menyakitkan. Misalnya begini, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa tasqala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'u wa at'am. Ketika orang-orang kafir diberi saran, cobalah kamu sedekah sama orang-orang miskin. Kata orang-orang kafir menjawab, masa saya memberi makan sama seseorang yang kalau saja Allah menghendaki bisa makan pasti makan. Jadi orang-orang kafir yang tauhidnya agak benar, itu orang miskin gak kehendak Allah. Kalau kita ngamal berarti menentang kehendak Allah. Jadi kalau ada santri bodoh, gak usah dipinterkan. Bodoh sesuai rencana Tuhan, gak usah dipinterkan. Berarti kita menentang settingnya Allah. Gitu. Jadi orang kafir ya orang yang tauhidnya benar, tapi jadi kriminal, serabakan soleh. Iya betul, orang kafir kan sering waqala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna nahnu wa la. Jadi orang kafir itu sering ngel orang ketika diajari tauhid semua kehendak Allah. Ya sudah Muhammad kita syirik juga kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita tidak akan syirik, law syaa Allahu ma asyrafna nahnu wa la. Jadi repot ilmu kena orang sesat tetap sesat. Tidak ada gunanya ilmu hak di depan orang kafir. Orang kafir gitu, anut ilmu malau yasha Allahu. Masa kita ngasih makan orang yang andai kan Allah menghendaki pasti dia bisa makan. Jadi dia tidak bisa makan ini dalam rencana Tuhan. Kalau saya kasih makan saya menggagalkan rencana. Gak orang ajar. Dia pakai nama Allah, lausha Allah. Anut ilmu malau yasha. Terus ayat berikutnya in antum bila fidolal mubin itu musfasir mesti debat. Ini kalimatnya siapa? Kalimatnya orang kafir yang mencemooh orang Islam. Yang orang Islam ini memberi saran anfiqu mimma razaqakum. Apa kalimatnya Allah yang mencemooh orang kafir dengan pikiran seperti itu? Tapi yang jelas kamu milih wakaf saja karena ada ulama debat. Paham ya? Lama dia di semua tafsir itu mesti yahtamilu kadza wa yahtamilu kadza karena kalau sudah wakaf itu pasti seperti itu. Nah, kecuali lafaz-lafaz yang pasti wakaf. Misalnya begini. Fala yahzunka qauluhum harus wakaf. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena kalau kamu baca wasol itu pasti keliru. Berarti maknanya gini. Fala yahzunka qauluhum Muhammad maka kamu jangan terbuat gelisah oleh omongan mereka. Omongan mereka adalah inna na'lamu ma yusirrun. Itu kan kacau betul. Karena inna na'lamu itu ngendikane Allah yang menghibur Nabi Muhammad. Yang benar kan gini, fala yahzunka qauluhum Muhammad kamu jangan gelisah oleh omongan orang-orang kafir, oleh komentar mereka bahwa kamu tidak rasul, bahwa kamu pecundang, bahwa kamu majnun, bahwa kamu sahir. Jadi qauluhum laka lasta mursala, qauluhum laka innaka majnun, qauluhum laka innaka sahir. Terus kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna na'lamu, saya sebagai Tuhan tahu betul ma yusirruna wa ma. Dan itu bisa diketahui anak lamu kembali ke Allah, tidak makalul kaulnya qauluhum. Kalau kamu wakaf, paham ya? Kalau kamu terus kesannya anak lamu makalul kaulnya qauluhum. Sehingga bagi orang yang ahli Quran itu wakaf tidak itu masalah besar. Makanya kata Ibnu Jazari gimana? Ba'da tajwid dalil huruf ila bidamin ma'rifatin wuqufi. Setelah kamu mengenali tajwid dari yang paling pokok apa? Mengenali. Nah makanya kritiknya saya kasih dalam kitab Burhan. Sebetulnya Quran itu gampang, asal wakaf kamu benar. Gara-gara wakaf salah itu ruwet. Coba misalnya gini, nyuwun saya utama mengurangi hormat kita pada ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan ilmu omongan. Sebetulnya keliru dikatakan ilmu tauhid. Sebenarnya itu ilmu kalam. Makanya di pelajaran MGS itu kalau ilmu mantek, ilmu itu dikatakan ilmu kalam, jangan dikatakan ilmu tauhid. Kadang-kadang kitab Jawahir Tauhid, kitab apa, Umul Baroin dikatakan kitab Tauhid. Sebetulnya yang pas itu sebagian itu ilmu kalam. Karena at-tauhid layak balu syakkan, wala ikhtilafan, wala irtiyam. Tapi kalau kalam ya balu dari. Di situ kan ada perdebatan. Harusnya itu dikatakan bukan ilmu tauhid tapi ilmu apa? Karena kalau dikatakan tauhid, tauhid ya balu ikhtilaf kan nggak mungkin. Padahal nanti di perdebatan Maturidi dan Asy'ari
Ada enggak ma'ani ma'nawiyah? Imam Maturidi itu darani sifatnya Allah yang wajib hanya 13 dikurangi lagi jadi 9. Kalau kita kan 2 30, kebanyakan itu kalau untuk ngapalkan. Karena tadi itu saya ulang lagi, itu namanya ilmu apa? Ilmu kalam sebetulnya, bukan ilmu tauhid. Nah, ilmu kalam mengatakan gini, Yusuf itu maksum hatta qoblan nubuwah. Kenapa? Karena Nabi harus maksum meskipun qoblan nubuwah atau qoblan nubuwah. Sehingga cerita di Zulaikha itu ya ditakwil bahwa gini. Tapi kata Imam Zarkashi, andai kan mereka bacanya wakof benar itu nggak perlu ditakwil. Jadi kalau baca gini, walakot hamad bih wakof. Saya ulang lagi, walakot hamad bih wakof. Zulaikha benar-benar ngebet ingin tahu rasanya Yusuf. Wakof. Titik sudah. Terus wahamad biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun sebagai manusia normal juga agak enggak gitu, agak senang. Tapi laula arro'a burhana rabbi. Laula itu kan yang intinya iya. Yusuf pun sebagai manusia yang ingin agak begitu. Andai kan tidak ro'a burhana rabbi. Maknanya apa? Berhubung ro'a burhana rabbi, maka lahnya humma dia tidak. Ngapain ditakwil? Kalau mentakwil kan seakan-akan peristiwa Yusuf ingin itu terjadi, sehingga kita butuh mentakwil. Dari awal kan nggak terjadi dari Imam Zarkashi. Wong wakofnya walakot hamad bi wakof. Kalau Zulaikha kan benar-benar ngebet ingin tahu rasanya Yusuf. Tapi kalau Yusuf wa hamad biha itu laula arwa'a burhana. Itu kan sama dengan mengatakan laula zaitun la akramtuka. Andai kan tidak ada Zaid di sini kamu sama lihat. Seperti gini, andai kan tidak ada Mas Khalil, kamu tak suruh duduk di depan. Berhubung ada bisa kalah kelas yang gitu. Nah, berarti laula arwa'a burhana rabbi kan falam maro'a burhana rabbi, akhirnya Yusuf enggak ngapain ditakwil wong itu tidak terjadi. Jadi ditakwil itu karena salah kontok, dibaca gini walaqad hammat bihi wa hammat biha. Akhirnya ya Zulaikha ya kepengen, Yusuf ya kepengen. Nah yang baca ustaz-ustaz yang ingin dimaklumi saat kepengen. Kalau lagi yang baca ustaz-ustaz yang ingin dimaklumi kalau kepengen santrinya atau kepengen rodo tombon, akhirnya seneng cerita itu. Loh, Yusuf sing nabi yang ngono, wong nek kene trimo. Ini kan kepentingan sebetulnya hanya legalisasi saja. Coba kalau kamu baca secara wakafnya benar, walaqad hammat bi wakof, terus yang waham biha laula ar'a. Buktinya tulisannya kadzalika linasrifa'an husu awal fahsya. Yusuf tak paksa tahu burhana rabbi. Begitulah cara saya menghilangkan dia atau memalingkan dia, mensterilkan dia dari keburukan. Itu yang masyhur kan gitu. Ketika Zulaikha ngebet ke Yusuf agak gerjet gitu, langsung kabarnya datang Nabi Yakub. Itu waktu Yusuf. Dalam cerita-cerita Israel tak bertanda. Terus spermanya, maninya Nabi Yusuf kocar kacir, yang penting sahabatnya terus. Masalahnya kita ini ada yang nabok itu masalahnya. Kita cari penabok gaib loh. Jadi Yusuf sempat agak mau sahabat itu sama abahnya dia. Kita bocah Nabi dulu gak ada guru langsung Nabi. Sekarang bocah Kiai Nah, pertanyaannya kan ya sudah gitu aja. Walaqad hammat bi wakof terus apa? Wa hammat biha laula. Andai kan dibaca secara benar wakof maka nggak butuh takwil. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Kata Ibnu Katsir mengatakan salahnya Nabi Adam itu nggak usah ditakwil karena dia memang nggak pernah salah. Kalau kitab-kitab ilmu kalam, makanya seorang lagi pentakwilan ilmu kalam itu penting karena ada semuanya ilmu tauhid. Seorang lagi tidak semuanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid tadilah balu syakar wala tiyaban wala khilaf. Misalnya ada sama lihat di tafsir Ibnu Katsir. Nabi Adam itu kan sama Allah dilarang makan dua khuldi sajaratul khuldi. Saya tidak tahu sajaratul khuldi itu penamaan dari Allah. Apa Allah menceritakan cara setan provokasi Nabi Adam? Itu juga nanti jadi perdebatan para mufassir. Hal adulluka ala sajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Allah kan hanya cerita cara provokasi setan untuk mengatakan itu sajaratul khuldi. Tapi kita tidak pernah yakin kalau Allah menamai itu sajaratul khuldi. Karena kira-kira ada mungkin, nah, masa Allah yang abadi dan semua selain Allah pasti hadis dan fani rusak. Kemudian ada pohon oleh Allah dinamai sajaratul khuldi. Karena sekali Allah yang menamai pasti abadi. Karena Allah pun
Baik. Itu juga harus jadi pemerhatian orang mufasir. Kan tidak mungkin Allah menamai sesuatu makhluk yang pasti fana dinamai khuldi, karena Allah yang namai pasti terjadi. Kalau setan yang ngomong kan selalu unimu. Wong gak ngarang efek, paham ya? Jadi dugaan saya, yaitu memang provokasinya apa? Setan atau iblis. Mungkin Anda lebih kenal, saya dapat dikenal sama setan. Betul. Tapi langsung teman, tidak merasa tersinggung biasa. Nah, kata Ibnu Katsir begini. Ini kata Ibnu Katsir. Kata kuncinya untuk bela Nabi Adam adalah kalimat waqo sama guma ini laguma laminan nas. Sekarang bayangkan saja, Anda dipanggil Mas Nawawi. Yang nyuruh Anda, yang memberitakan itu orang yang biasa bohong di pondok terkenal tukang bohong. Fasik terkenal bohong, biasa bodoh nih kancane, lainnya tidak meyakinkan. Tapi karena kalimatnya, cak ditibali Mas Nawawi, cak ditibali Mbah. Kira-kira kamu mau mikir ada latu hadar rawi apa enggak? Karena yang disebut ini Mas Nawawi, enggak kan? Makanya kata Nabi Adam ketika disalahkan Allah, Adam, bukankah saya sudah melarang kamu untuk memakan pohon ini? Alam anhakuma antilkuma syajar. Apa jawab Nabi Adam? Fawallahi ma'adunnu anna ahadan yahlifu bika kadiba. Sama sih tak hafal takbir. Wallahi ma'adunnu anna ahadan yahlifu bika kadiba. Demi keagunganmu ya Allah, saya tidak pernah mengira orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Makanya ketika Nabi Adam diusir dari surga, karena Allah itu ngerti Adam ini korban sumpah. Jadi Adam langsung nurut karena haibatullah. Karena Allah itu terlalu wibawa di depan Nabi Adam sehingga semua kata yang menyebut Allah itu Adam langsung percaya. Ibarat saya misalnya dipanggil Cak Rum, Gus Bak tiba-tiba bangun, saya pasti nggak kepikiran itu bodoh di orang, dibully apa orang, digarap apa orang, karena hebatnya bangun. Karena setan bilang ini perintah Allah, kamu sekarang disuruh makan pohon itu. Langsung Nabi Adam nurut. Makanya ketika disalahkan Allah, fawallahi ma'adunnu an ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak kira ada seseorang mencatat engkau kemudian dia bohong. Maka terusannya ayat di surat Al-Baqarah, summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Setelah salah itu malah Nabi Adam ijtabahu rabbuhu, dipilih Allah jadi al-mujtabah. Karena dia salah itu saking hormatnya sama Allah. Itu ibarat saya tadi digarap Cak Rum, sebab kembali bangun, saya langsung meluari. Ternyata Cak Rum guyu-guyu karena bodoh. Nama saya di depan bangun tetap baik. Nah, menurut TBA bodoh ini kira-kira. Kayak apa pentingnya ngaji Quran? Makanya ngaji tafsir itu sama mufasir. Ya mufasir maknanya ya Ibnu Katsir. Itu udah orang Jogja, ada orang Solo, orang sana kira-kira gitu. Mufasir. Gak usah diteruskan nanti saya sedih. Pokoknya mufasir itu. Jadi gampang sekali. Jadi andai kan, artinya gini, ini kritik saya pada ilmu kalam. Andai kan semua orang mendudukkan tafsir secara benar, kamu tidak perlu mentakwil ribet-ribet. Kenapa Adam salah? Terus ditakwil mudafi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Meskipun kita oke lah, itu satu wilayah, itu satu disiplin, enggak apa-apa. Kamu min hadhihi thariqah, min hadhil haisiyah enggak apa-apa. Mentakwil apa mudafi hasanatil abrar sayyatul. Tapi sebetulnya Anda punya cara lain untuk meyakini para nabi ini maksumun qabla nubuwah wa ba'da nubuwah lewat jalur tafsir. Jadi tidak harus jalur apa? Ilmu kalam tadi yang membagi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin tadi. Misalnya mentakwil Nabi Adam karena apa? Saking hebatnya Allah sehingga siapapun yang mengabarkan dia tentang Allah, dia langsung nurut. Lagi disebut waqo sama huma inni lakuma laminan. Tapi Nabi Adam ya kan gak kebayang gak? Misalnya sampai punya teman yang dari itu terus bilang, kak di Bali Mas Nawawi, di Bali Mas Soleh, kebayang gak kamu ngecek ulang? Mesti langsung nurut kan? Bayangkan untuk Allah. Apalagi setan pas itu kelihatan bohongnya. Kan bohong pertama, kan belum konangan gitu. Kamu gak bisa bilang, mau Nabi Adam itu bongkar kan setan lebih percaya. Mau itu bohong pertama, sampai kan saya kira ngandung gak setan bohong yang sekian juta. Itu kan kebohongan pertama, kan layak kalau Nabi Adam tidak tahu. Ya paham ini. Makanya saya mohon sekali ya, oke lah kita belajar ilmu kalam, saya juga baca tafsir ya, saya baca usul fikih kita baca. Nanti konstruksi ini semuanya untuk awal dulu. Tidak bisa umum Quran berdiri. Harus ada balaghah. Nah balaghah itu penting sekali karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul
Amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin Arabi. Jadi makna tidak mau harus ada al-lisanul Arabi. Dan al-lisanul Arabi paling sering adalah ijazul hadfi. Ini masalah. Ijaz dengan cara membuang. Untuk memastikan lafaz ini membuang, instrumen paling gampang adalah dibikin fasal. Nah, fasal ini yang kemudian oleh ilmu tajwid disebut waqaf, oleh ilmu balaghah disebut fasal. Apa disebut apa? Fasal. Coba kalau kamu baca secara benar, fala yahzunka qauluhum. Jangan kamu gelisah oleh omongan mereka. Omongan tentang salah, omongan innaka majnun, innaka syahid. Kita sampai di situ berhenti. Kenapa kamu tidak perlu susah Muhammad? Inna a'lamu ma yusirruna. Kan terus clear. Tapi kalau kamu baca Bu Ambrak yang penting Yasinan untuk berkah. Saya juga heran sama mudin-mudin bacanya salah ya tetap untuk sambung saya dia mau protes. Tapi namanya rezeki kan ya siapa yang bisa menghalangi gitu. Kita mau a'lamu ma yusirruna. Alhamdulillah kok dorarona itu salah. Makanya orang paling tersiksa itu lama karena kalau ada baca salah itu sebenarnya saya tersiksa. Tapi mau benerin ya nggak mungkin. Mau nyalin ya sudah. Masya Allah karena malah biasa. Sudah seperti itu. Ya jadi saya mohon sekali sebelum kita jauh ngomong urun-urunan ngomong itu ijazah. Terus kedua masalah nisbah ini penting. Saya sering diskusi itu sama ulama tafsir. Nisbah. Ketika Allah ngendikan itu nisbatnya sama mutakalim yaitu Allah apa sama mukhatab? Apa bisa mutakalim bisa mukhatab? Saya beri contoh ya. Mungkin kalau tidak tanda-tangan sampai tidak tahu. Misalnya yang dikatakan mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu sing ghaib. Ghaib itu tidak terlihat. Tentu bagi Allah semua alam raya ini terlihat. Hatta jannati wan nar semuanya terlihat. Karena la ya'zubu an misqalu dzarratin fis samawati wal ardi. Berarti bil ghaibi binisbat lil mukhatab. Jadi orang mutakin itu orang yang iman dengan sesuatu yang tidak dilihat, yang dinisbat lil mukhatab. Karena Allah pasti semuanya. Pertanyaannya, lalu kita pastikan gimana? Ada lagi misalnya gini. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah adalah zat yang memulai bikin langit bumi. Kemudian Allah juga yang mengembalikan saat langit bumi sudah hancur. Dan mengembalikan setelah hancur ini ahwanu 'alaihi lebih mudah. Itu cara ilmu tauhid kan masalah. Fi'lu wa wahid. Idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun falahu wa aisar wa as'ab min hadza wa lahu ahsan min hadza wa lahu aisar min hadza. Wa inna ma huwa fi'lun wahid. Kan enggak mungkin misalnya Allah menciptakan Bahak lebih sulit dibanding menciptakan Masoleh. Enggak bisa. Allah bikin orang Madura lebih sulit karena harus menyuntik emosi. Allah kalau bikin orang Solo harus hati-hati karena promosinya harus berakhlak. Ya enggak ya tetap semuanya pun. Tapi kenapa ini ada ahwan, ada esar, ada lafilullah, ada wahid. Bin nisbat lil mukhatab, apa bin nisbat? Makanya sama lihat di tafsir Jalalain nanti, semuanya nanti setelah ngaji ini lihat saja. Wa huwa ahwanu alaih bin nadhar lil mukhatab. Bahwa dikatakan ini ahwan, ini esar, bin nadhar lil mukhatab. Kalau bin nadhar ila Allah semuanya fi'lun wahid. Enggak ada esar, enggak ada aksar, enggak ada ahwan, enggak ada ashab. Maka pertanyaannya, ketika Allah ngendikan, itu ukurannya siapa? Ya, sekarang udah pernah ngaji langsung ngomong tafsir. Ukurannya mukhatab apa? Mutakalim. Ya kalau sama tanya saya ya tadi, ya ukurannya ya ada mutakalim, ada mukhatab. Misalnya gini, ada yang ukurannya mutakalim gini. Saya beri contoh, saya pastikan contoh saya benar. Karena saya baca betul di kitab, tidak karangan saya. Inna Allaha la yazlimu misqala dzarrah. Sama lagi, Inna Allaha la yazlimu misqala. Itu jelas dinisbat lil mutakallim. Allah tidak akan menganiaya amal sekecil apapun termasuk misqala dzarrah. Ya itu namanya sekecil apa? Kalau umumnya pada begini mana nih? Zarah. Orang ini semut merah, ada lugut, ada biji sawi. Kalau di sana mau taruh itu semut merah, kamu lu semut muda ya. Kalau di sini trennya apa? Sawi, biji sawi orang semut muda, tahu mudanya semut, majikannya semut. Tidak yang jelas itu kecil sekali. Kalau orang kampus yang enggak muni atom,
atom, ada yang kayak lagi udah atom, partikel atom. Kalau atom masih skala kecil dengan partikel sambung ini, pokoknya penting sini, penting sini. Kalau nyumput sapi, bos pokoknya penting sini. Nah itu kalau betul cilik menurut siapa? Di ayat itu jelas menurut Allah. Saya punya cerita gini dan memang hadis ini saya hafalkan karena hadis favorit saya supaya nanti masuk surga itu lebih gampang. Nah ini rayuan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ketika gini, lihat di kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Farad, juga lihat di Ithaf sarahnya Ihya. Saya sudah cek asli riwayat itu dari Musnad Ahmad. Saya sudah cek di kitab saya Musnad Ahmad karena Sayyid Muhammad juga bilang Rawahu Ahmad. Memang itu awal yang riwayatnya Imam Ahmad. Dan semoga hadis ini barokah meskipun kamu mungkin tidak cocok yang khusus, tapi harus cocok karena ini hadis. Karena saya tetap pakai jargonnya Bang Muhammad jaga khusuan jaga jalan ya, itu sudah terkenal. Tambah khusus mesti tambah pintar. Bareng kamu akhir-akhir pintar. Masalahnya ibu-ibu nakal pengarani pintar, padahal aslinya goblok. Sampai santri Anwar itu kalau mau khusus itu takut. Kalau saya khusus nanti dikira bodoh. Sampai memaksa nakal, berdarani pintar, padahal tetap nakal gitu. Jadi misalnya sekolah datang terus, jadi bangun dan sudah ada, akhirnya pura-pura nakal, berdarani pintar. Ini jargon cara nggak boleh ditiru di sini. Beda alam, beda adat kita cara beda adat. Saya teruskan lagi. Saya bacakan teks hadisnya, nanti dilihat dicek kitabnya Sayyid Muhammad di bab Fadhil itu qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teksnya begini, Innallaha ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati. Allah Ta'ala itu menyembunyikan atau menyendirikan, kalau dalam bahasa Indonesia menyendirikan satu orang dari umat ala rusu'il khalaik, di depan umum, di depan khalaik. Jadi ada jutaan orang, miliaran orang ini dipanggil, hei Rajul, kamu sini. Misalnya namanya Zaid atau Sakira orang-orang, Sakira sini. Setelah datang, Zaid ini datang. Kamu lihat ini apa? Fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Kemudian digelar satu box, jumlahnya 99. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap satu box itu panjangnya sepanjang mata melihat. Kira-kira sini banget, pokoknya sepanjang mata melihat. Terus kata Allah, kamu tahu ini apa? Itu semua catatan kesalahan kamu. Tapi Allah itu sangat-sangat baik. Tanya begini, rujunya tanya gini. Saya apalkan gitu. Al-Zulamat kata badi al-Syafiqun. Jangan-jangan malaikat itu sentimen sama kamu. Jika ketika kamu baik ditulis, ketika jelek enggak ya, di malaikat enggak sentimen. Terus apalah keuzur? Jangan-jangan kamu melakukan semua kesalahan itu punya alasan. Enggak, salah saja, enggak usah alasan. Sampai beberapa pertanyaan. Akhirnya dia yakin kalau dia itu halik pasti rusak. Pas dia yakin dia pasti rusak, Allah mengeluarkan satu bitoko. Biasanya kalau di Musnad Ahmad disebut haditsul bitoko. Bitoko itu kotak kecil, kira-kira kayak kotak untuk cincin, kecil sekali bitoko. Beda dengan sijilan tadi. Ini loh kebaikan kamu, kata Allah. Ini kebaikan kamu. Si Rajul tadi bilang gini sama Allah, ya Allah, apa artinya kebaikan saya yang hanya segini dibanding kejelekan saya yang jumlahnya 99 per kotak per pok mislumadil basos padang mata memandang. Terus kata Allah, inna kalan tuzlam al-yaum, kamu tidak akan terdolimi hari ini. Malaikat dipanggil, hei malaikat, timbang semua kesalahan dia dengan satu pok kecil ini. Ditimbang 99, kira-kira sini Surabaya mungkin sampai sini Naruhan. Sama satu ada cincin kecil. Tapi di situ apa? Yang dibidawah fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat, ayo timbang, kata Allah. Terus kata malaikat, ya Allah, la yasbilu ma'asmika syai'. Kita ini nggak mungkin mengalahkan nama engkau. Itu malaikat ratu ngaji. Coba malaikat, kira-kira kan gini, logika analoginya gini. Di sini ada 10.000 orang manggil bahak sini. Di sini satu orang bangun bilang bahak ini. Kira-kira tak menangkan mana? Enggak kira-kira saja. Satu bangun, ya kan? Di semua kesalahan ini tidak ada kata Allah. Di sini satu kebaikan tapi ada kata Allah. Makanya Allah bilang gini, hei malaikat, kamu memberatkan timbangan mana yang ada kalimat saya, yaitu dengan semua kesalahan itu.
Fala yastulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika dibandingkan kalimat Allah, tentu semuanya ini diabaikan. Akhirnya menang kotak kecil tadi. Karena ada kata Allah. Ya kira-kira tadi ada 10.000 orang manggil. Wahai Khalil, di sini Mas Nawawi satu orang. Nah, apalagi ini Allah. Maka kalimat tauhid akan mengalahkan apa saja. Di sini makanya ada ayat kulil ladzina kafaru yantahu fadwa maqad salah kok kafir itu lokal sekali mau jual lagi tuntas karena nggak mungkin kita mengatakan kalimat tauhid keok itu nggak mungkin. Masuk kalimat tauhid keok itu kan nggak mungkin. Nah maksud saya gini, darah di sini itu darah indal mutakallim, makanya efeknya luar biasa. Kalau darah saya tak rumah soleh kan sami Sulawi kan nggak efek sama sekali. Tapi berhubung darah indal kekuatannya luar biasa. Nah ya pertanyaannya, lalu kalimat-kalimat di Quran itu indaman itu. Kalau dulu itu jelas ukurannya mukhotob. Kan gak mungkin kita nyifati Allah ma'hubba an-nadhurilah, kafir teman. Mungkin gak kamu nyifati alladzina yu'minuna bil ghaibi ma'hubba an-nadhurilah, ya kafir. Kafir betul, maksudnya kafir terhati, kafir betul. Kalau dikafirkan kubu sebelah kan enteng. Dulu Nabi Musa aja dikafirkan Fir'aun. Saya sering juga di Jogja saya bilang, orang-orang itu tak bilang, kalau kamu dibilang kafir oleh orang-orang tenang saja. Dulu Nabi Musa juga dibilang kafir, yang bilang itu Fir'aun. Betul kan? Ketika Nabi Musa datang tidak wahai Fir'aun, kata Fir'aun di mana? Alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafir. Jadi dikafirkan orang tenang saja. Dulu Nabi Musa juga di orang itu ribet kalau dikafir. Biasa saja. Insya Allah nak mungkin manzilati Musa. Tapi tidak usah diteruskan mengafirkan si manzilati siapa. Jadi tukaran, jadi panjang. Kita yang berakhlak saja. Cuma yang tukang ngafirkan orang tak suruh baca ayat itu. Jadi supaya tahu bahwa takfiri itu mulai dulu. Kalau semua bid'ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allah kadang istilahkan Quran itu ya muhdas. Ma ya'tihi min dzikrin min rabbihim muhdas. Wa hadzal muhdas ma'nahu wal Quran. Ya kalau semua muhdatsatin bid'ah repot ayat itu kan. Tapi mereka ada terangan ya Allah kamu orang itu juga harus kita ada. Jadi saya ulang lagi. Dinisbahkan kepada siapa? Makanya pelajaran di dua aliyah MGS itu ada pelajaran namanya Al-Usulul Hamidiyah. Itu dulu yang mengajar mesti MGS itu yang madrasah Ujaiyah Syafiyah. Itu ada satu contoh. Matahari itu menurut ilmu falak kan akbaru jirman minal. Ya matahari itu akbaru jirman minal. Kalau matahari akbaru jirman minal arti kan nggak mungkin al-jirmul akbar kemudian suruh di al-jirmul asghar yang namanya bumi. Tapi secara zahir kita bilang guru syams matahari tenggelam. Fi aina misalnya fil maghrib di Arab. Dan menurut ilmu falak kita malam itu karena mungkin posisi kita di bawah siang karena di atas dan sebagainya. Makanya Quran untuk menghindari bahasa hakikat, karena Quran kadang pakai bahasa umum, tapi tetap mengungkapkan ilmu hakikat. Caranya apa? Diberi kata watar. Ini kata Abdul Hamid Sor. Misalnya begini. Wataros samsa ida tola'at tazawa. Wataros samsa ida. Misalnya begini, cerita dulu Quran saja. Hatta ida balagha maghribas samsi wajadaha takhruju fi ainin hamiyat. Jadi ciri utama Quran ngendikan gini. Kalau sesuatu itu beda dengan hakikat, maka dinisbatkan ke orang itu sehingga diagani kalau hakikat dikhilafi dalil. Jadi Dzulqarnain datang ke barat, kemudian Dzulqarnain melihat matahari tenggelam di ainin hamiyatin, di sumber mata air yang hitam. Hakikatnya matahari tidak pernah tenggelam, tapi semua bahasa manusia mengatakan tenggelam. Maka Allah tidak berikan gini, faidah syamsu ghoribah, kemudian matahari itu tenggelam. Kalau itu kan menceritakan hakikat, kalau taruh kan menceritakan yang kamu lihat. Maka sebetulnya kita semua kata kitab itu, kita tiap pagi mengatakan tola'ati syamsu. Sebetulnya kalau menurut hakikat kan tidak gitu. Kita mengalami perputaran bumi, di perputaran itu kita bisa melihat matahari. Tapi nggak mungkin kan itu manusia bisa bahasa begitu terus. Makanya dibahasakan tola'ati syamsu inda nadhuri ro'i, menurut yang
Hakikatnya kan tidak ada tolak samsu, tidak ada borobatis Samsu. Maka di sini penting. Lalu semua kalimat di Quran itu binazar kepada siapa? Kalau tidak hakikat, maka nadurnya kepada nisbi. Ya saya ulangi, kalau tidak hakikat, maka nadurnya kepada apa? Nisbi. Gak apa-apa, semuanya begitu. Kayak tadi ahwanu alaih. Nah sekarang pertanyaannya, khunsa dalam fikih. Makanya Imam Suyuti itu pintar sekali. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara. Maka beliau mengingatkan diri kata Imam Suyuti. Wal khunsa inda wa dzakarun unsa inda. Kita pastikan kalau khunsa pasti berstatus dzakar atau unsa. Karena Allah tidak membuat bagian ketiga yaitu khunsa. Tapi bin nazar ilaina para ahli fikih kan ada khunsa muslim yang tidak berkelamin cowok juga tidak berkelamin cewek. Karena Allah hanya membuat dua bagian, maka kata Sayyidina Ali, pastikan hukumnya. Nanti mondoknya dikang apa dimba, ini kan terkait caranya sholat, caranya mondok, kalau sekolah sama siapa. Nah, berarti khunsa itu bin nazar hakikat apa bin nazar ilaina? Ada kisman salisan tadi. Bin nazar ilaina karena Allah tidak membuat kisman salisan, hanya wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Maka kata Sayyidina Ali, putuskan sekarang. Dan itu mimma askala ala Muawiyah masyhur. Muawiyah yang musuhan sama Sayyidina Ali. Iskal itu dia agak bisa. Akhirnya tanya Sayyidina Ali. Padahal musuhnya. Itu betapa orang dulu itu fair. Sayyidina Ali ya dijawab. Masuk ke musuhmu nak tanya hukum tak jawab. Jadi kan kira-kira orang PKB tanya orang di tiga. Jadi jawab saja kalau masalah hukum. Terus kata Sayyidina Ali masyhur itu. Hukima min haitsu yaqul. Yang saat kencing itu aktif, yaitu jenis kelamin. Tapi meskipun diputuskan cara fikih, hadza zakar. Karena nguyuhnya min apa min al-salim al-ikhlil itu. Wahdi imro'ah. Karena nguyuhnya min al-farji. Tetap saja bahasa manusia mengatakan wandu, unsa, dubun. Tapi tetap saja kita tahu itu min khaisun nazar ilaina. Kalau nazar ila hukmillah tetap wa ma khalaqat dzakara. Karena kita butuh kepastian caranya sholat itu, lalu dia harus berpakaian apa, jamaahnya dikangkang apa dibak. Nah, itu kan repot tuh, wah itu jebule lanang model dikangkang ini musibah. Nah ini saya cerita, jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau sampai ingin jadi ahli tafsir itu yang perlu dilewatin tadi ijazul hafi. Ada kalimat itu binator kepada siapa. Nah, kalau sampai tanya caranya dia itu, caranya sinau ya minimal khatam sohi, khatam itu, khatam juga beberapa kitab. Coba ahli tafsir khatam lima batin, solatan, rimbon, yang terus tirakat oleh Nabi Khidir pikir kali. Ketemu wong edan dicucuk wae. Ada wena ilahi rajiun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi sebetulnya gampang karena tadi dari awal Allah ngendikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal. Tetap karena tadi siakul kalamnya Quran itu sudah gampang. Saya pernah ngisi acara seperti ini di bata-bata sama Gus Yukun, saya bilang Quran itu sudah menyediakan istimalul Arab. Jadi gampang saja ngerti Quran. Saya tidak orang Arab saja bisa. Saya masih ingat Dewi Bangun mentasjid saya. Sumber wong alim mesti aja. Wong Arab itu orang perwakilan. Ini Dewi Bangun saya masih ingat. Lah kayak nopo ya? Ya mergo Allah kadung ngendikan bahwa arsalna ila kafatal linasi basyira. Bahwa agama ini untuk kafatal. Nasin fangko orang Arab dong. Untuk agama ini tidak kafatal. Fakar al-Ghazali mintus. Terus itu versi. Masih bawah min versi. Jarang ulama Arab. Coba ulama Arab kita tahu di era modern Said Muhammad itu berapa yang bisa dihitung. Coba yang dari Ajam enggak terhitung juga. Coba Imam Harumain orang Irak itu Ajam. Arabnya Irak kan mualaf. Tanya maksudnya Arabnya Irak itu kan mualaf. Dulu kan Babiliyah. Ayo coba ulama-ulama alim orang Irak. Imam Ghazali orang Tus, orang Irak. Tapi jangan kira Syiah ya. Iran era itu. Imam Ghazali itu Tus sekarang itu ikut Iran. Tapi jangan katakan Imam Ghazali itu Syiah. Makamnya itu di Tus. Makanya dulu pernah kerja sama NU sama Syiah sama Iran. Maksud saya dia ziarah ke sana tapi sensitif. Karena diturutin. Tapi Syiah juga boleh. Akhirnya daripada fitnah terjadi terusin. Dulu pernah akan ada perjanjian di Tos
makamnya Imam Ghazali mau ada masjid ahli sunnah. Orang Iran oke, tapi ada harganya. Kita juga bikin di Jakarta. Akhirnya udah nggak jadi. Ya namanya resikonya istihad seperti itu. Makanya kamu tidak usah istihad. Saya hitung ya, si Bawa itu ahli nafsu. Dia orang mana juga? Orang versi ya kan. Imam Ghazali masuk kutub mujaddid. Dia orang Iran. Versi. Ketika dibangun dan Allah membuktikan bahwa agama ini kafatan linnas hatta kanal ajami kadang a'laman dal Arab termasuk Syekh Khatib Al-Minangkar itu orang Arab itu tidak bisa khutbah dadakan pas itu kiai Muhammad ini orang Jawa juga mantu wong alim dunia mungkin wong alim Arab dia mantu wong non Arab kata beliau famanil Arab Arab itu mana? Man wulida bil Arab aman yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Man yatakallamu bil lughatil Arab al-fusha. Ya sudah sekarang mantuku ora usah mbok kandhani. Mantu saya tidak usah kamu bilangin nanti kon khutbah dadakan. Syekh Muhammad kan khutbah dadakan afsahu wa afsahu minal Arab. Hatta tiba Syekh Khatib namanya karena dia pertama dites semuanya disebut Syekh Khatib Al-Minangkar. Khatib itu karena gila ternyata pas khutbah dia fasih itu bahasa Arab. Gak keturucut bahasa Madura, gak keturucut bahasa Sunda. Ada wal Khatib, ada wal Arabi. Padahal orang Minangkabau. Begitu dia Syekh Nawawi Al-Bantan. Dia ketika marang tafsir itu ulama Al-Azhar semuanya kagum. Sampai digelari Sayyidul Ulama Hijaz. Lupa kalau dia orang Banten. Gak ada Syekh Nawawi, gak ada ulama Banten. Ma'ruf Amin mungkin ulama Banten. Syekh Nawawi, Sayyidul Ulama saking gak ketolonnya, nah itu bahasa Arabnya wong Banten. Kalau bahasa Arab taman cek ketoron, wong Biro cek ketoron. Makanya masyhur itu ada santri orang iso ngerangkai kata di Arab itu masalah kepalanya dipegang gerak ini sama orang Arab karena dia belum ngajinya belum hatam. Sayyidun anta saro-saro ala rosiana. Dia pakai mufrad yadun itu tangan, anta kamu berarti tangan kamu, saro-saro jalan-jalan. Ala rosiana, jadi bukan ala rosi tapi ala rosi. Jadi ngajinya baru mufradat ketemu orang Arab aja lagi. Ya Syekh yadun anta saro-saro ala rosi. Lucunya orang Arabnya tuh paham tak? Jadi orang Arab itu ya cerdas. Berarti bahasa Arab kelirulah itu ya. Ya Pak. Lah Syekh Nawawi terus Syekh Khatib itu bahasa Arabnya ada seperti kamu seperti itu, gak ya dun anta. Saro-saro. Kalau kata Mbak cerita lebih ngeri lagi. Orang Arab itu cerdas. Jadi orang anaknya orang Jawa kaji. Jika cerita anaknya orang Jawa yang kaji ini ditabuk oleh orang Arab. Ditabuk dipukul. Si bapaknya ini gak terima, akhirnya anaknya orang Arab ditepuk. Orang Arabnya gak terima. 5 kata ribuan lagi. Kenapa kamu mukul anak saya? Itu sih bapaknya tadi letran. Lah aku diada tak ada. Tulisannya bahkan ada dong. Anakku diada ya tak ada. Itu orang anaknya paham mana? Oh anakmu dipukul maka kamu malas mukul. Dasarnya anakku diada ya tak. Jadi orang Arab bukan orang Arab itu gitu. Anakku diada ya tak. Gak ada membaca gitu aja. Orangnya mana-mana. Jadi pesan saya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ditafsir itu nanti dilihat saja itu. Nanti insya Allah saya kalau nanti menurut Mas Sobil harus ada yang baca 1-2 ada yang baca buat syarat sanad. Tapi dari semuanya tak jamin tidak saya beli semua paling 1-2 untuk perwakilan. Karena itu syarat dulu nggak ada ulama. Tanya Cak dulu satu kelas ini ada yang disuruh baca sama Bang Mun, sama Pak Faruk, sama si Pak Bagus Robin semua buku. Sampai sekarang karena memang syaratnya ngaji itu kiroah alas. Makanya semua syarat itu ya Muhammad ikro ma'ana bikorin ikro ma'ana bikorin. Ketika Nabi ngotot ma'ana bikorin 3 kali terus saja Jibril ngotot enggak kamu harus terang baca mesti Nabi gue kok semua aku kira-kira hatta balagha minil juhd ada yang baca jahda tentu saja dipaksa suruh baca. Kamu boleh nanti kelas Gus ma'ana bikorin berarti kamu niru kanjeng Muhammad Nabi sampai 3 kali ya bilang ma'ana bikorin ma'ana
Ini mana? Saya niru Jibril, tetap kosong. Jadi juga kekuatan pengikut Jibril sama pengikut Muhammad. Loh ini sangat kan? Memang sangatnya seperti itu. Masa kamu nego? Jangan, nggak bisa. Cuma berbanyak jangan banyak. Dua atau tiga. Nanti saya beda ini pas jadi makanya kalau sampai ingin ngaji tafsir saya senang sekali karena sekarang banyak orang yang cuma saya buka ngaji tafsir ngomong Quran akhirnya ada tragedi kayak kemarin minggunya. Tapi yang lama jangan kita, gak kelasnya. Sing lama di spodoran jelas. Kemuliaan nanti ngelawan orang kita. Orang tahu ngaji yo. Istilah tuh. Ya kayak itu seperti liberal demokrasi dari nilai Hafidin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Sebetulnya maknanya gini. Saking jelasnya kebenaran maka tidak perlu pemaksaan. Jadi misalnya gini, 1 ditambah 1 jawabnya berapa? 2. Saking jelasnya 1 ditambah 1 2 tidak perlu pemaksaan. Bukan berarti itu liberal, enggak. Mereka tidak pernah ngaji. Makanya terusannya ayat gimana? La ikraha fiddin berkokot tabayyana rusydu minal ghayy. Kan enggak perlu ada pemaksaan kalau 1 tambah 1 2 karena tabayyana mesti 2. La hadza din tabayyana haqquhu tabayyana sidquhu maka enggak perlu pemak. Tapi malah mereka digodali lagi Rafiddin katanya enggak ada pemaksaan dalam agama. Karena enggak diteruskan ayatnya kan qad tabayyana rusydu. Hal seperti ini yang harus sampai kaji. Jadi saya kembali lagi ketika ada ayat Quran itu nisbatnya ke siapa? Nisbat lana awil mutakalim awil mukhatab. Karena kita punya kaidah. Kita punya apa? Makanya ketika perdebatannya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Dumat itu, kan pertanyaannya gini, Quran itu qadim apa makhluk? Kata Mu'tazilah, sudah, bilang saja Quran itu makhluk. Karena di semua ayat kita pun ukhkimat itu kan objek di. Kita pun fusilat di, namanya fusilat ukhkimat kan di, berarti objek. Ketika mereka yakin itu makhluk, semua ulama menjawab harus dipenjara, ada yang dibunuh. Imam Syafi'i itu satu-satunya ulama sing ngakal. Makanya orang Syafi'i rata-rata politikus itu ya ada sanadnya. Masyhur itu. Al-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran fi hadhihi hawadits wa asyara ila asobi muridan asobi. Lolos karena dia ada mendukung Makmun yang mengatakan apa Al-Kutub As-Samawiyah itu apa? Hawadits. Tapi Imam Ahmad ketika datang, tapi Imam Syafi'i sudah agak nyaman, makanya beliau terus pergi ke Mesir. Karena dia ngerti bodoni itu ya waktu ini, jadi kapan-kapan mau nanya sembilan Mesir. Beliau lama ya tetap darani tindak, maksudnya yang menghindari itu sudah menghindari itu Mesir. Karena beliau tidak ingin mati sia-sia. Ketika Imam Ahmad yang menjadi martir Islam, Syahidin fil Quran, dia itu satu penjara dengan maling perang saring. Walam yazal hadza sarif arhamu bil adula. Maling ini kemudian yang sering saya doakan. Terus ada ulama yang teman dia, ya Ahmad, inna wa ta'ala qad qala wa la tulqu bi aydikum ila tahrim. Maka kamu mudahana saja, tidak usah jawab Quran qadim. Imam Ahmad mentil saja. Dari sekian nasihat tersebut. Yang didengar apa? Nasihatnya maling. Jadi kadang orang fasik itu ya nasihatnya masyarakat. Ya Ahmad anta imamun nas, kamu itu imamun nas. Aku biasa gorong ini ada di sebabmu demi barang sepele, yaitu nyolong barang sepele demi aku biasa gorong. Masuk gue apa gorong gue barang anta imam. Lah aku ini maling, ini gue biasa atasok baru alami hati jadat. Biasa aku maling demi barang batin dijilid nanti pingsan. Masuk gue rawani dijilid barang hak dibuat dijilid pingsan. Oleh Imam Ahmad terus ditasik maling. Tangan bener maling ini. Dia di penjara demi barang batil. Wani gak kira karuan, Pak. Di Quran gak wani. Maling kita dungan terus atas motivasinya. Makanya ya sudah itu kesannya pengeran, kan enggak usah iri. Akhirnya Imam Ahmad pidato di depan. Saya mati walau diluhu. Am ahya wa diluhu. Temannya ditanya gitu, saya mati tapi tidak menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran makhluk, atau saya hidup tapi menyesatkan mereka. Waqad qala Imam Ahmad an Al-Quran misalnya apa makhluk. Kata beliau bal amutu walau
saya siap mati, yang penting nggak menyesatkan. Akhirnya dekat. Nah, ini penting. Ini masih tentang ulumul Quran. Dekat di depan umum karena memang Mu'tazilah sudah di atas angin dengan dalil-dalil tadi, fusilat hukimat tadi. Akhirnya malah ditanya, mata taqulu fi qouli ta'ala hukimat fusilat, semuanya mabni majhul di yang namanya di itu objek-objek itu masuk. Imam Ahmad di luar dugaan beliau itu, padahal beliau itu orang yang mengarangkan ilmu mantek, tapi beliau pas itu so pintar mantek, padahal beliau orang yang mengarangkan ilmu. Terus ditanya Abu Duat, mata taqulu fi ilmihi ta'ala wa kalamuhu, sama siapa otaknya? Wa kalamuhu ilmu. Jadi begini misalnya, sekarang kan malam jam 10. Saya tahu nggak kalau besok matahari terbit dari timur? Kan saya tahu. Berarti ilmunya Allah Ta'ala atau tidak? Kan kalau pikirannya Mu'tazilah gini, tabat yada abilah wa yada abilah habib itu mukhtasar. Karena yang dibicarakan barang hadis, maka fal Quran hadis. Itu cara pikirannya Mu'tazilah. Terus pertanyaannya Imam Ahmad, fakaifa bi ilmihi ta'ala? Qad alima wa fi azalil azal anna abalah bin kada wa kada. Fakana kama qad alima. Allah sudah tahu kelakuan kelakuanmu. Allah sudah tahu nanti kalau orang Madura rata-rata mau di sebelah kiri. Fakana amru kama alima. Jadi yang mukhdas itu adalah waqi'iyah secara tanjizi. Nah ilmunya Allah Ta'ala tetap kok qadim. Makanya terjadi ilmu tauhid ada solusi qadim. Kalau tanjizi mesti hak. Akhirnya kalah juga. Wa kalamuhu ilmuhu, kalamnya Allah adalah ilmunya. Ya sudah, berarti kalau Allah ketika tabat yada bila buatab fakana lahu kama qad alim, yaitu terjadi ada. Ini penting saya utarakan. Maka sekarang makna di Quran itu pakai makna hadis. Jawabannya pakai makna hadis. Nah, nanti yang hadis-hadis ini hanya sebagai perangkat al-ibratu jumil bila bi khususis sebab, karena Quran lebih dulu ketimbang sebab. Ini penting saya utarakan supaya clear. Yang Mu'tazilah itu cara berpikir, makanya misalnya begini. Ini gelas, ketika tak pindah, yuqalu dipindah. Tapi pertanyaannya, saya sendiri sebagai pemindah tahu nanti sekian menit lagi saya pindah. Nah, Allah tahu alam ini akan seperti ini. Nanti Muhammad kekasihku jadi nabi yang melawan Abu Jahal, yang melawan Abu Lahab. Fakana amru kama qad. Makanya Mu'tazilah itu kagetnya bukan main ketika Imam Ahmad menyoal fakaifa bi. Kalau kamu mengatakan Quran itu hadis, fakaifa bi mimma taqulu fi. Lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu posisikan di mana? Habis. Karena ilmu pasti kok. Ini penting saya utarakan. Nanti kalamu itu kamu tahmilkan kemana? Ya ke ilmunya Allah Ta'ala. Termasuk ilmu begini, ini kata Bang. Sama singkat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Karena Allah sudah menghentikan akan saya tampakkan ayat-ayat di seluruh penjuru dunia. Maka tren agama ini isdad dan Islam intisar. Kayak apa kita ditinggal Rasulullah, ditinggal sahabat, ditinggal wali songo, tapi isdad dan Islam intisar. Dulu kita punya kiai yang lebih top ketimbang kita. Kita tentu yakin Said Sulaiman top ketimbang generasi sekarang. Mbah Hashim lebih top dibanding generasi yang sekarang. Tapi Islam di Indonesia kuat sekali. Saya masih ingat kecil saya yang jilbaban dan keluarga dia. Sekarang orang awam jilbaban, orang awam sama. Dulu yang haji satu kampung hanya berapa, sekarang sampai waiting list seperti ini. Padahal tidak ada Ustadz Serapati ada. Mau coba habis Serapati paham. Di pondok itu tambah besar, gerakan Islam tambah besar. Karena agama ini dikelola oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana kama qad alim. Allah sudah besok nanti di akhir zaman itu sanurihim ayatina fil. Maka nanti kama qad alim. Maka ketika saya ke Korea sebetulnya itu saya minta karena GFN santri saya. Maksudnya minta jawab bukan minta